Assalamualaikum YouTube. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Mimin Nomad mau sharing film Hasin Dilbara. Film ini disutradarai oleh Vinyl Matthew dan bintang utamanya adalah Tapsi Panu dan Ikram Masih yang akan berperan sebagai pasangan suami istri. Film ini itu film komedi romantis dan kriminal teman-teman. Nah, film ini diambil di salah satu kota India yaitu Jualapur. Yuk kita langsung saja simak film ini. Diawali dengan adanya sebuah ledakan duar di rumah Rani, yakni Tapsi Panu. Ternyata dari ledakan itu ada potongan tangan. Di dalam tangan itu ada tato bertuliskan Rani. Nah, tato itu adalah tato tangan dari suami Rani, yaitu Rishu. Nah, dari hasil penyelidikan polisi yang tidak menemukan bukti selain potongan tangan tadi, dan ada mayat tapi yang sudah terbakar hangus semuanya, jadi hanya tersisa tangan tas saja. Nah, polisi mencurigai bahwa Rani, yaitu suami istri dari Rishu, terlibat kasus pembunuhan ini. Berarti Rani adalah tersangka yang tega membunuh suaminya sendiri. Polisi menduga seperti itu. Terus kemudian cerita mundur ke 6 bulan sebelum kejadian. 6 bulan sebelum kejadian ini adalah hari perjodohan antara Rani dan Rishu. Sejak awal ketemu Rani dan Rishu, di sini Rishu itu jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, Rek. Ih, seru banget. So sweet sekali. Nah, jadi waktu perjodohan itu Ibu Rani mengatakan bahwa Rani adalah wanita yang multi talenta. Dia itu wanita yang cantik dan pintar mengerjakan kegiatan rumah tangga. Nah, di sisi lain di dapur Rani dinasehati oleh bibinya untuk menerima perjodohan ini. Rani dan Rishu mulai PDKT. Jadi mereka itu PDKT di dapur. Nah, Ibu Rishu yang curiga itu ingin mengetahui Rani dan Rishu ini ngapain aja di dapur. Akhirnya ibu dari Rishu itu ngintip. Nah, ternyata ibu Rishu ini kaget karena di situ Rishu sedang disuruh Rani untuk membereskan atau memperbaiki kipas angin di rumah Rani yang rusak. Rishu ini kan sebenarnya itu insinyur, jadi dia itu pintar membenarkan berbagai macam alat elektronik. Ibu Rishu ini tidak setuju dengan perjodohan ini dan mengancam untuk bunuh diri, dari mulai minum racun tapi nggak jadi, terus kemudian mau gantung diri tapi juga gagal, sampai bapaknya Rishu ini, lo kamu itu lo ngapain? Nah, lucu sekali. Terus kemudian, nah Rishu ini yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Rani, dia kekeh untuk melanjutkan pernikahan. Dia sangat bahagia di momen sebelum hari pernikahannya. Nah, namanya juga cinta pada pandangan pertama ya. Terus kemudian, dan Rani itu memang sosok yang cantik kayak gitu. Sampai Rishu ini mentato tangannya dengan nama Rani dan mengunggah foto tato tersebut di Facebook. Rani yang melihat postingan Facebook dari Rishu ini bahagia gitu kan, dia itu calon suaminya dan suaminya itu mentato nama dirinya, jadi dia kan happy kayak gitu. Romantis banget ya. Terus kemudian akhirnya Rishu dan Rani ini menikah. Nah, pernikahan ini itu masih awal, jadi masalah selanjutnya terjadi. Di sisi lain, kembali ke waktu sekarang, Rani itu diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kan pihak kepolisian ini kekeh bahwa ini bukan kasus ledakan biasa, tapi ini adalah kasus pembunuhan. Jadi kepala polisi itu memanggil Rani dan menginterogasi Rani. Kepala polisi meminta Rani untuk menceritakan hubungan rumah tangga Rani dan Rishu. Rani flashback ke awal ketika mereka setelah menikah. Setelah menikah, Rani ikut Rishu tinggal di Jualapur, yaitu kota kecil yang tidak disukai oleh Rani. Maklum, Rani ini kan gadis-gadis milenial kayak gitu ya.
Nah, terus kemudian tibalah di malam pertama mereka. Ini agak banyak lucunya. Jadi percobaan malam pertama mereka itu diganggu oleh hujan yang lebat. Nah, Rani di sini itu langsung bad mood ketika mengetahui bahwa kamarnya itu basah karena hujan dan Rishu mengepel lantai kamar tersebut. Rani langsung bad mood gitu, dia agak males melanjutkan malam pertama. Akhirnya malam pertama ini Rani tidur sendirian dan dia tidur duluan. Risu juga ya mau gimana lagi kan memang keadaannya seperti itu. Nah, kemudian pagi harinya Rani ini bangunnya agak kesiangan, yang lain sudah bangun dia belum bangun. Dan Rani ini ingin minum teh tetapi tehnya habis. Risu menawarkan untuk membuatkan untuk Rani, tapi ibu Risu ini melarangnya dan bilang, kamu itu bikin teh sendiri aja, kan kamu itu pinter masak. Dulu waktu perjodohan ibumu bilangnya gitu. Nah, di sini mulai pertengkaran antara Rani dan ibu mertuanya, karena Rani itu mengakui bahwa dirinya itu loh nggak bisa masak, bikin teh aja nggak bisa. Nah, berarti di sini ibu Rani itu kan berbohong waktu perjodohan, bilangnya Rani itu multi talenta. Ternyata Rani itu nggak bisa kegiatan rumah tangga sama sekali. Langsung ke percobaan malam pertama yang kedua. Ini juga lucu sekali, Rek. Nah, jadi percobaan malam pertama yang kedua ini Rani itu sedikit menggoda Risu dengan busana yang lebih minim kayak gitu. Pokoknya busana yang seksi kayak gitu. Terus kemudian tapi di sini sebelum mereka itu saling bermesra-mesraan, mereka itu ngobrol-ngobrol dulu. Rani menanyakan apakah sebelum dijodohkan dengan Rani, Risu itu dijodohkan dengan wanita lain. Nah, Risu di sini bercerita bahwa dia itu sempat dijodohkan dengan gadis bernama Mera. Mera adalah sosok gadis yang dia itu anak kuliahan dan dia itu bisa masak. Nah, di sini Rani itu merasa kayak terintimidasi dan cemburu gitu. Harusnya yang menjadi istrimu itu Mera. Mera adalah sosok wanita yang disukai oleh ibunya dan disukai oleh Risu juga. Tapi Risu kan gagal menikah dengan Mera. Nah, di sini Rani itu marah dan akhirnya malam pertama percobaan yang kedua mereka itu gagal juga, guys. Ya Allah, gagal lagi. Nah, kemudian pagi harinya itu Rishu dan Rani itu kan mereka itu masih gagal terus malam pertamanya. Dan malam harinya Rishu itu ngobrol sama temannya. Dia itu dinasihati temannya karena selama ini Rani kan tidak bisa melakukan kegiatan rumah tangga. Nah, di sisi lain Rani itu video call dengan bibi dan ibunya. Dia mengatakan bahwa dia itu nggak suka kalau disuruh-suruh kegiatan rumah tangga kayak gitu. Nah, karena mereka ini pernikahannya baru minggu-minggu awal, Rani dinasehati bibinya cara untuk menaklukkan suami adalah dengan terus menggodanya. Bahkan Rani itu disuruh menggodanya dengan menunjukkan belahan dadanya. Jadi ketika Rishu ini setiap kali ingin menyuruh Rani untuk melakukan kegiatan rumah tangga, Rani langsung menunjukkan belahan dadanya sehingga Rishu ini langsung salah tingkah dan dia tidak jadi menyuruh Rani. Nah, hal ini itu dilakukan berulang-ulang, lucu sekali. Nah, sampai ibunya dari Rishu itu melihat mereka berdua pasangan suami istri ini kok aneh banget sih. Siang-siang pagi-pagi itu sudah saling goda menggoda kayak gitu, sampai akhirnya mereka itu ditegur oleh ibunya Rishu. Kemudian lanjut ke percobaan malam pertama yang ketiga. Percobaan malam pertama yang ketiga ini juga gagal lagi, guys, padahal sudah hampir berhasil. Nah, sayangnya kegagalan malam pertama yang ketiga ini itu membuat Rishu dan Rani semakin hambar hubungannya, karena
Rani ini curhat ke bibi dan ke ibunya bahwa dia itu kecewa dengan pernikahannya. Dia itu merasa tidak ada saling ketertarikan atau tidak ada romantisme antara Rani dan Risu. Nah, Risu yang mendengar pembicaraan Rani dengan ibunya di sini itu dia itu kecewa. Seperti, loh, kenapa kok masalah rumah tangga kita itu diberitahukan ke orang lain. Nah, seperti itu. Jadi Risu kecewa dengan sikap Rani. Hubungan Risu dan Rani semakin hambar dan semakin renggang. Nah, sampai pokoknya setiap kali Risu pulang dia itu langsung tidur, dia sama sekali mengabaikan Rani. Nah, Rani merasa semakin kesepian karena suaminya itu seakan-akan menjauhi dia atau nggak peduli gitu. Nah, kemudian akhirnya Rani itu memaksa suaminya untuk jujur. Kamu itu kenapa? Akhirnya Risu itu jujur kalau dia itu mendengar pembicaraan Rani dan ibunya, dan Risu itu minta maaf karena dia tidak bisa menjadi sosok laki-laki yang diimpikan oleh Rani. Seperti itu. Sebenarnya kasihan banget ya. Nah, lanjut. Nah, di sisi lain Rani ini terus menceritakan hubungan rumah tangganya ke kepolisian. Kan ini kan dia itu sambil flashback gitu. Film ini agak flashback, jadi 6 bulan yang lalu dan masa yang sekarang. Nah, hubungan Rani dan Risu yang semakin hambar ini membuat Rani merasa kesepian dan melakukan aktivitasnya sendiri. Jadi kemudian pada suatu saat itu ketika Rani habis jalan-jalan sendiri, Rani melihat Risu itu akrab dengan teman wanitanya. Tapi teman wanitanya ini hanya sebatas teman belajar setelah pulang kerja. Di rumah Rani menelpon ibunya dan ingin kembali ke Delhi, tapi ibunya melarang, kan ini masih pernikahan yang baru beberapa minggu. Nah, Risu yang mendengar pembicaraan Rani dengan ibunya semakin kecewa dan semakin jengkel. Akhirnya Risu itu merobek tiket bulan madu dari Risu dan Rani. Jadi sebenarnya mereka kan mau rencana bulan madu, tapi tiket itu disobek oleh Risu karena Risu itu kecewa. Risu mengatakan seharusnya Rani itu tidak setuju dengan pernikahan ini supaya mereka terselamatkan dari pernikahan yang hambar. Nah, semakin renggangnya hubungan Risu dan Rani, muncullah pihak ketiga yang bernama Nil. Nil ini adalah sepupu dari Risu. Dia itu tinggalnya di Delhi, tapi dia sekarang itu berkunjung ke Jwalapur. Nil di sini adalah sosok laki-laki yang secara fisik itu sempurna aja, dan dia itu juga ganteng gitu. Lah, Rani yang merasa hambar dengan suaminya, dia mulai tertarik dengan Nils. Sisi positifnya adalah ketika Rani tertarik dengan Nils, Rani mau belajar kegiatan-kegiatan dapur. Jadi Rani itu mulai belajar membuat teh, Rani mulai belajar memasak kayak gitu. Tapi semua itu dilakukan Rani untuk mendekati Nils. Sayangnya Rani dan Nils itu semakin hari semakin dekat dan akhirnya mereka terlibat perselingkuhan. Nah, suatu saat Nil itu mau mengatakan bahwa dia itu ingin dimasakkan domba. Sedangkan di keluarga ini ibu dan bapaknya Risu itu adalah seorang vegetarian yang tidak makan daging. Nah, ketika Rani selesai memasak daging domba, Rani kaget karena mendapati Nils itu pergi tanpa pamitan. Nah, kurang ajar banget. Rani sangat marah dan kecewa. Kemudian Risu ketika pulang kerja, dia menyantap makanan yang dimasak oleh Rani, dan Risu itu sebenarnya ingin memulai hubungan atau memperbaiki hubungannya dengan Rani, karena Risu sebenarnya kan memang dari awal sudah benar-benar jatuh cinta dengan Rani. Kemudian tapi sayangnya saat itu juga Rani bicara jujur kalau dia itu menyukai Nil. Hancur sudah hatinya Risu. Pagi harinya Risu memutuskan untuk pergi ke Delhi mencari Nils dan membuat perhitungan dengan Nils karena Nils itu tega meninggalkan Rani.
Perkelahian ini diakhiri dengan wajah Risu yang bonyok semua dihajar oleh Nils. Secara Nils kan badannya lebih besar. Nah, Risu akhirnya menceritakan pada Nils bahwa dia itu sangat mencintai Rani. Nah, sesampai di rumah Rani menanyakan, "Kamu itu dari mana?" Akhirnya Nils itu mengatakan bahwa dia habis bertemu dengan Nils dan mereka terlibat perkelahian. Risu yang sudah capek dan kecewa, dia meminta Rani untuk pergi dari rumah seperti itu. Nah, akhirnya Rani itu yang memilih pergi dari rumah. Pagi harinya Risu tidak mau mengantarkan Rani ke stasiun. Rani pokoknya disuruh pergi sendiri. Nah, tapi di sini waktu Rani mencari becak untuk ke stasiun, dia itu digodain oleh laki-laki yang teman dari Nils seperti itu. Kemudian Risu menawarkan diri untuk mencarikan becak, sementara Rani disuruh masuk supaya nggak digodai laki-laki. Di sini Rani benar-benar akhirnya dia itu memutuskan untuk tidak jadi pergi dari rumah. Dia tetap tinggal di rumah itu dan dia akan menerima semua konsekuensi, semua kemarahan dari Risu. Risu di sini berubah 180 derajat dari mulai suami yang bucin menjadi suami yang psikopat. Risu mencoba mencelakai Rani, dari mulai Rani jatuh di tangga dan Rani terbakar di dapur. Nah, sampai pada saat suatu hari itu Rani mengatakan bahwa kalau kamu ingin membunuhku, bunuhlah aku sekarang, dengan cara mendorong Rani dari tepi balkon dari atas rumah. Tapi di sini karena Rani itu sudah mulai mencintai Risu dan Risu memang dari awal cinta dengan Rani, akhirnya mereka itu saling memaafkan dan memutuskan untuk mencoba hubungan mereka itu dari awal lagi. Akhirnya mereka itu romantis, mereka menghabiskan waktu berdua. Tapi di sini muncul lagi Nils yang menggoda Risu dan Rani. Akhirnya mereka itu terlibat kejar-kejaran sampai kejar-kejarannya itu di sungai. Nah, akhirnya Rani dan Risu ini itu kan mobilnya itu rusak di bengkel, dan di bengkel inilah terjadi malam pertama dari Risu dan Rani. Jadi malam pertama, kedua, ketiga yang gagal itu akhirnya yang keempat ini berhasil, tapi berhasilnya itu di bengkel mobil. Lucu sekali tapi so sweet banget ya. Nah, di sisi lain polisi menemukan CCTV rekaman bahwa ada sosok laki-laki berjaket merah yang keluar dari rumah, dari belakang rumah Risu seperti itu. Itu diduga adalah Nils. Nah, Rani disuruh menunjukkan di mana sekarang Nils berada. Nah, tapi Rani itu tidak tahu. Bahkan sempat Rani itu diberikan pertanyaan lewat alat tes kebohongan, tapi Rani sukses melalui tes-tes tersebut dan akhirnya kasus ini pun ditutup dan Rani dibebaskan. Pak Kepala Polisi 5 tahun kemudian itu dipindahkan ke luar kota. Nah, ketika perjalanan di luar kota, Pak Polisi ini membaca buku yang biasanya buku itu disebut oleh Rani ketika Rani diinterogasi. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah pagi itu Risu kan disuruh Rani pergi ke pasar. Kemudian ada Nils yang datang ke rumah Risu dan Rani. Di sini mereka terlibat perkelahian karena Nils itu mengancam akan menyebarkan foto tidak senonoh Rani ke grup Facebook. Akhirnya ketika perkelahian itu terjadi, Rani mencoba menyelamatkan suaminya dengan cara memukul Nils dengan daging yang sudah dibekukan. Akhirnya Nils mati seketika. Nah, untuk menghilangkan jasad dari Nils, Risu dan Rani ini itu merancang skenario dan alibi bahwa Nils itu meninggal dengan cara dibakar dan tangan Nils itu dipotong. Tangan Risu juga dipotong. Jadi Risu mengorbankan tangan yang ada tatonya tadi itu sebagai petunjuk bahwa nanti ketika ada ledakan di rumah itu adalah mayat dari Risu, bukan mayat dari Nils. Nah, akhirnya Risu ini itu memakai jaket Nils dan dia kabur dari belakang rumah seperti yang ada di CCTV tadi itu loh. Itu ternyata bukan Nils tapi itu adalah Risu yang kabur. Nah, kemudian untuk membuat alibinya lebih sempurna, Rani itu pergi keluar rumah dan ketika terjadi boom ledakan, Rani itu masuk ke dalam rumah dan menemukan jasad mayat yang terbakar dan tangan yang ada
tato nama Rani. Akhirnya Rani dan Risu itu bisa hidup berdua dengan bebas seperti itu. Nah, di sini digambarkan bahwa semua cinta abadi itu butuh pengorbanan. Inilah yang terjadi antara Risu dan Rani. Mereka saling berkorban satu sama lain. Terima kasih, sampai ketemu di video yang lain. Salam sehat selalu ya, Rek. Terima kasih.